Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada tim penguji PPG dalam jabatan BAS 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Alfian. Saya mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Selopanggung 1, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru dengan NIM 252090915 di LPTK UIN Syekh Wasil Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah pada kelas 4 di SDN Selopanggung 1, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Sekian perkenalan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran dalam pagi ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Ya, seperti biasa, silakan perwakilan kelas memimpin untuk membacakan doa. Silakan, Iman. Berdoa mulai. Lanjut dengan membaca Asmaul Husna. Bismillah. Setelah selesai berdoa, lanjut kita langsung ke materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang kisah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Jadi kalian langsung melihat ke layar yang depan. Silakan simak videonya. 1, 2
bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, mereka mengucap dua kalimat syahadat dan memeluk Islam. Pada tahun berikutnya, suku Aus ikut bersumpah setia kepada Rasulullah. Suku Aus dan Khazraj selalu bermusuhan hampir 120 tahun lamanya. Namun, Rasulullah berhasil menyelesaikan masalah mereka dan membuat mereka menjadi saudara. Nah, sekarang kita berjanji untuk membantu Rasulullah. Kita adalah pembantu bagi Rasulullah. Sejak saat itu, mereka dikenal sebagai kaum Ansor, yang berarti pembantu. Berita tentang adanya kaum Ansor yang bersedia membantu untuk melindungi Rasulullah ini membuat suku Quraisy geram. Apalagi satu persatu umat Muslim mulai hijrah ke Madinah. Jangan bertambah hijrah. Tugas pemerintah Quraisy kita harus bermisi bersama. Pada hari yang ditentukan, semua pemimpin Quraisy berkumpul di darurat bulan. Musyawarah pun dimulai. Masing-masing perwakilan kabilah mulai mengutarakan pendapat. Bagaimana jika kita membunuhnya? Tidak, orang sebenarnya pasti akan menyerang. Apakah kau tidak melihat kepada mereka? Usulan demi usulan terus berdatangan, namun tidak ada satupun yang memuaskan. Kemudian muncullah satu ide jahat yang datang dari Abu Jahal, paman Rasulullah. Kita ambil pemuda-pemuda gagah dari setiap kabilah. Mereka Alhamdulillah setelah kita melihat video pembelajaran tentang perjalanan atau hijrah Nabi Muhammad kemana tadi? Tentang perjalanan kisah Nabi Muhammad ke Madinah. Jadi banyak sekali cerita dan materi yang akan kita pelajari. Sebelum kita memasuki materi yang akan kita pelajari pada hari ini, apakah ada pertanyaan setelah kalian lihat video tadi? Saya Pak, Bagus, Naira, apa yang tanyakan? alasan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah apa? Ya, jadi pertanyaan dari Mbak Naira tadi adalah alasan apa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ada yang tahu? Tidak ada? Nah, jadi kenapa toh Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah? Sebelum kita memasuki itu, kita harus tahu dulu apa pengertian dari hijrah. Apa pengertian dari hijrah? Hijrah itu artinya pindah atau bepergian. Jadi sebelum Nabi Muhammad ke Madinah, Nabi Muhammad tinggalnya di mana? Di Mekah. Nah, setelah beberapa tahun di Mekah, Nabi Muhammad menyampaikan dakwah tentang Islam, tentang tauhid. Ternyata ada seorang yang bernama siapa tadi dalam video? Abu Jahal. Abu Jahal itu sangat gak suka sama Nabi Muhammad. Saking gak sukanya, Abu Jahal sampai berpikiran, oh nanti Nabi Muhammad akan aku bunuh karena di sini yang disembah itu hanya berhala, bukan Allah. Itu alasan dari Abu Jahal. Nah, Abu Jahal punya rencana jahat seperti itu. Apakah Nabi Muhammad tahu? Ya. Terus kenapa Nabi Muhammad kok memutuskan untuk hijrah? Jadi alasannya tadi dikasih tahu sama malaikat siapa? Malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril mendapat utusan dari Allah. Malaikat Jibril suruh Nabi Muhammad untuk hijrah atau pindah ke kota Madinah karena di sana sudah tidak aman. Memang tidak aman karena ada Abu Jahal yang ingin membunuh Nabi Muhammad. Nah, setelah mendapatkan kabar seperti itu, Nabi Muhammad akhirnya hijrah atau pindah ke kota Madinah. Jadi jawaban dari pertanyaan Mbak Naira tadi yaitu kenapa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Karena Nabi Muhammad mendapatkan ancaman dari siapa tadi? Abu Jahal dan kaum kafir Quraisy. Ya. Sampainya Nabi Muhammad di kota Madinah, beliau
beliau sangat disambut oleh masyarakat kota Madinah. Karena pada dasarnya masyarakat muslim, umat muslim kota Madinah itu sangat menanti-nantikan kedatangan dari siapa? Nabi Muhammad. Alhamdulillah Nabi Muhammad bisa hijrah ke sini dengan selamat. Alhamdulillah kita kedatangan utusan Allah yang sangat mulia, yaitu Nabi Muhammad. Jadi ketika sudah sampai di kota Madinah, Nabi Muhammad itu tugasnya apa? Sama seperti di kota Mekah, yaitu menyampaikan dakwah dan juga menyebarkan tauhid. Apa itu tauhid? Ya, tauhid itu mengesahkan Allah. Esa itu artinya apa? Satu. Jadi tiada Tuhan selain Allah. Nah, itu adalah materi yang kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Ya, tugas pada hari ini kita nanti akan membentuk sebuah kelompok. Kalian membentuk kelompok 4 anggota. Jadi satu kelas dibagi menjadi 4 kelompok. Ya, sekarang bisa ditentukan siapa saja kelompok. Kalau sudah membentuk kelompok, silakan maju perwakilan setiap anggota kelompok untuk mengambil kertas ini. Kertas ini nanti isinya yaitu tentang kisah perjalanan dari Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nanti kalian isi sesuai dengan apa yang kalian dapat. Di sini ada judul, contoh. Di sini ada tulisan kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nanti kalian isi sesuai apa yang kalian pelajari dalam video dan apa yang kalian dapat dari penjelasan saya. Ya, oke. Silakan silakan kelompok untuk maju ke depan mengambil. Oke, sekarang silahkan kerjakan satu kelompok. Nanti Baris beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Ya, silahkan dikerjakan. Ya, betul. Ya, silakan dilanjut. Ya, betul. Alhamdulillah karena sudah selesai. Jadi kalian kira-kira sudah paham atau belum? Sudah. Dari hasil kelompok yang kalian dapat nanti tetap disimpan di rumah, ya, tetap disimpan di rumah. Untuk pertemuan selanjutnya nanti Pak Haris minta untuk presentasi setiap satu kelompok, ya. Jadi hari berikutnya besok Pak Haris minta setiap satu kelompok perwakilan maju untuk presentasi. Kemudian kalian nanti ada sesi tanya jawab. Oke, good. Nah, untuk selanjutnya yaitu silakan keluarkan buku paket dan juga buku tulis PAI. Kalau sudah, kita ada latihan soal formatif di dalam buku paket itu di halaman 120. Coba dibuka halaman 120. Sudah ketemu apa belum? Ya. Di 120 itu ada soal formatif yang menanyakan tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang apa tadi? Kisah hijrah. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jadi sebelum Pak Haris tutup, kita refleksi sedikit dulu tentang materi pembelajaran hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah, yaitu tentang apa saja hikmah-hikmahnya. Jadi apa sih yang dapat kita ambil setelah mempelajarinya? Satu, yaitu kita bisa mengambil kesimpulan
ingatlah bahwasanya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Itu ditujukan dengan dengan perjalanan Nabi Muhammad menuju kota Madinah. Tadi yang Pak Ali sampaikan, ketika perjalanannya di sepanjang jalan menuju kota Madinah, Nabi Muhammad dan